Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Celoteh Aki pada episode ini akan melanjutkan tentang apa yang menjadi konsep 10 langkah PLKB. Jalan ceritanya seperti ini. Yang pertama, setelah kita pulang latihan, kita akan mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai PLKB. Surat keputusan ini diterbitkan oleh BKKBN Provinsi. Oleh karena itu, di situ tidak jelas desa, tapi biasanya surat tugasnya kolektif per kabupaten. Setelah kita mendapat surat keputusan dari provinsi itu yang bernada kabupaten, biasanya kabupaten menindaklanjuti surat tugas, bukan surat keputusan. Surat tugas kita akan ditempatkan di kecamatan mana dan desa-desa mana. Begitu ya. Karena apa? Karena kita tetap berorientasi pada 1750 pasangan usia subur yang berada di beberapa desa. Nah, surat tugas inilah yang dibawa kepada kepala desa. Jadi surat keputusan yang dari provinsi tidak dibawa, disimpan saja itu untuk kita. Nah, surat tugas yang dari kabupaten atau biasanya ada juga tindak lanjut dari surat tugas camat, inilah yang kita datang kepada sang kepala desa. Disebutnya kunjungan kepada kepala desa. Yang sekarang mah disebutnya adalah, dulu dinamanya adalah visit to formal leader atau kunjungan kepada tokoh formal. Apa yang dibicarakan? Pertama di fotokopi itu, si surat tugas itu kita serahkan satu kepada kepala desa. Pak, saya adalah orang yang ditugaskan dari BKKBN yang akan bertugas di desa Bapak. Secara administratif saya adalah pegawai BKKBN, sedangkan secara operasional saya adalah ditugaskan membantu Bapak di bidang KB, karena yang penanggung jawab KB itu adalah Bapak. Nah, gitu dulu itu. Dan memang sudah ada suratnya bahwa kepala desa sebagai penanggung jawab KB dari pemerintah kabupaten. Terus secara teknis kita bicarakan, pengaturan tata kerja kami adalah 4 hari di lapangan, 1 hari di staff meeting, dan 1 hari di klinik KB. Seminggu kan dulu 6 hari ya, sampai hari Sabtu. Itu caranya. Dan insya Allah mulai bulan-bulan ini saya berada di desa Bapak dulu. Dan nanti insya Allah akan pindah ke desa lain kalau di sini sudah selesai. Itu Pak. Biasanya kemudian si Pak Kepala Desa itu, oh kalau gitu Anda kalau lagi di sini misalnya ini nih ada meja nih di pojokan, wayahna nggak ada ruangannya, nggak apa-apa. Kalau mau menempelkan data, nah di sini supaya rapih. Jadi ditunjukkan kita itu dengan si Ulis desa itu, sekarang sekdes namanya ya. Si Ulis desa itu yang menertibkan itu. Nah kemudian apa kewajiban? Kita membuat rencana kerja bulanan. Jadi rencana kerja bulanan PLKB saat itu adalah ditandatangan oleh PLKB dan kepala desa. Itu kalau rencana kerja mingguan itu adalah ditandatangannya oleh grup leader PLKB, itu di dalam staff meeting. Tapi rencana kerja mingguan itu adalah penjabaran
dari rencana kerja bulanan yang ada di desa. Rinci ya, rinci. Ya, tidak jadi tegas kita itu. Dia tahu bahwa jangan sampai seperti sekarang. Ada agendanya. Pak, kalau PLKB di sini sekarang siapa? Nggak tahu ya. Pokoknya yang suka kesini tuh namu itu Ibu Anu. Ya, karena kita sekarang lebih banyak berorientasi di kecamatan. Nah, setelah kita menentukan rencana kerja dengan kepala desa itu, misalnya akan menggarap RT 1, RW 1, maka si kepala desa membuat surat kepada RW itu dibawa oleh kita. Pertama kita harus mengunjungi Pak RW. Setelah ditentukan RT 1, kita juga mengunjungi Pak RT. Berarti tokoh formal di sini udah berapa? Tokoh formal legal yang melegalkan kita adalah Pak Kepala Desa. Tokoh formal operasional yang akan melakukan gerakan dengan kita itu adalah Pak RT dan Pak RW. Itu dulu begitu. Wah, jadul ya teman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa jadul, ini perbandingan saja. Kalau sekarang mau ditembak dari atas saja dengan apa? Dengan media sosial, silahkan lah. Ya, tapi rasakan nanti hasilnya. Kalau kita tidak bisa pendekatan secara formal ya ke desa, nanti program kita akan ngambang di atas. Nah, apa yang dilakukan di RT itu? Yang pertama kita diskusi dengan RT itu. Bagaimana pandangan-pandangan masyarakat terhadap jumlah anak, terhadap punya anak. Itu aja dulu. Siapa tokoh yang kira-kira mendukung, siapa yang tidak mendukung, siapa yang paling banyak anaknya di sini, siapa yang sudah mengatur jumlah anaknya dengan tradisional. Begitu tertulislah di situ yang disebut dengan tokoh-tokoh. Pengajiannya hari apa di sini, atau ada pertemuan apa di sini, budaya apa di sini. Kemudian kita membuat peta sketnya secara keseluruhan RT. Itulah yang disebut orientasi wilayah. Nah, yang kemudian di dalam 10 langkah menjadi pendataan. Dari situ kemana kita? Dari itu kita langsung kunjungan kepada eligible couple atau pasangan usia subur. Apa di situ? Di situ kita tidak membuang-buang waktu, mencatat, tapi kita sambil memotivasi. Nah, di dalam motivasi itu ada berapa? Ada orang yang menolak KB itu, ada yang orang pikir-pikir, dan ada orang yang setuju. Semuanya belum bisa jadi aseptor. Kenapa? Karena yang setuju pun harus menunggu menstruasi. Yang pikir-pikir dan yang setuju kita beri SP. SP itu apa? Surat pengantar si kartu biru. Ditunggu di klinik tanggal sekian. Begitu. Jadi inilah langkah yang menjadi langkah ke-1 di dalam 10 langkah. Dicatat tuh oleh para pengonsep dari Diklat Bandung itu. Ya, ingat kan? Dr. Yogasara diantaranya itu. Jadi dia mencatat 1, itu adalah kunjungan kepada tokoh formal. Asalnya begitu, kunjungan kan kita itu. Minta izin, menceritakan tujuan kita, dan kita menyerahkan diri sebagai orang yang akan menjadi pegawai di situ. Begitulah kira-kira ya. Jadi sekarang kemudian menjadi pendekatan tokoh formal. Kenapa harus pendekatan tokoh formal? Karena ini akan berlanjut dan berulang terus. Selama dunia ini ada, selama pemerintahan ini ada, tokoh formal itu akan ada. Orangnya bisa ganti, materinya bisa beda, kepentingannya bisa beda, tapi pendekatan tokoh formal sampai kiamat pun mungkin akan tetap ada. Si Aki terlalu jauh lah. Ya ini kan supaya memberikan motivasi kepada kita bahwa jangan mengatakan pendekatan tokoh formal itu sekarang tidak perlu. Ya. Itu aja dulu lah. Ada 2. Nah, yang kedua adalah orientasi wilayah. Orientasi wilayah sampai membuat petanya, itulah yang disebut menjadi sekarang
pendataan. Ingat ya, langkah pertama pendekatan tokoh formal, langkah kedua adalah pendataan. Di dalam 10 langkah itu baru 2 1 voice note ini. 10 5 voice note nggak apa-apa. Yang penting jelas. Ini kan namanya juga celoteh. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.